Presiden Prancis men, sampai berjalan kaki belusukan. Udah seperti Joko Widodo belum? Ini bahkan juga nampak mengenakan kemeja putih khas Presiden Joko Widodo, yaitu mengenakan kemeja putih lengan panjang dan digulung. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya padahal baru beberapa hari saja ya di Indonesia, Emmanuel Macron kayaknya sih kena Jokowi efek. Yaitu kan Presiden Joko Widodo suka banget belusukan ya. Bahkan setiap hari ada kunjungan kerja dan belusukan menyapa masyarakat langsung. Dan bahkan di sini terlihat yaitu Presiden Prancis Emmanuel Macron belusukan, yaitu berjalan kaki menyapa masyarakat sekitar yang berada di kompleks GWK tempat gala dinner G20 dilaksanakan. Nah, seperti ini videonya. Ini Presiden Prancis men, sampai berjalan kaki belusukan. Udah seperti Joko Widodo belum? Video ini diunggah oleh Rudy Valinka Kurawa. Presiden Prancis ini nampaknya suka menonton Presiden RI belusukan. Beliau akhirnya bisa merealisasikannya langsung di acara G20 di Bali dengan kemeja khas. Kerja-kerja nampak bahagia dan menikmati momen ini. Emmanuel Macron Widodo, Macron V. Ini bahkan juga nampak mengenakan kemeja putih khas Presiden Joko Widodo, yaitu mengenakan kemeja putih lengan panjang dan digulung. Ya, hampir sama persis. Ini kemungkinan Jokowi efek ya, karena Presiden Joko Widodo ya sudah mendunia, apalagi sekarang juga memimpin presidensi G20 di Bali tanggal 15 hingga 16 November mendatang. Bahkan dari berita ini ya, yaitu ini pada bulan Juni, Presiden Jokowi disebut pengaruhi gaya pakaian pemimpin negara G7 netizen, lengan kemeja digulung persis style Jokowi. Lihatlah di sini, yaitu ini pada acara G7, bahkan semua mengenakan kemeja putih, lengan panjang, dan bahkan juga digulung. Ini sungguh keren sekali. Sebuah foto sederet pemimpin negara G7 yang menghadiri KTT G7 di Jerman menjadi sorotan netizen dan ramai diperbincangkan di media sosial. Tidak ada Presiden Jokowi dalam gelar tersebut, namun para netizen menyoroti gaya berpakaian para pemimpin negara G7. Foto tersebut menampilkan para pemimpin negara G7 yang kompak mengenakan kemeja putih lengan panjang dan digulung. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kira-kira gimana komentar-komentar netizen ya? Mau nyalon Presiden RI, mau cari pencitraan. Waduh, saingan berat nih. Beruntung banget anaknya digendong Macron. Langsung ganti nama, Macron a Francise. Macron ini presiden paling familiar, supel dan keakraban. Presiden paling kaku, Jinping dan Erdogan. Erdogan bayi hampir mirip sama Bapak Soeharto, gesture kaku, nggak luwes. Sangat beruntung sekali si baby digendong seorang presiden Prancis. Pas pampret Prancisnya tegang, kirain sian. Seperti ini. Padahal baru beberapa hari saja sudah mengikuti jejak Jokowi ya. Saya senang belusukan ternyata. Nah, ternyata dari berita ini, yaitu Jokowi dianggap berpengaruh. Jurnalis Prancis ikut belusukan. Ini berita lama sekali ya. Ini berita lama pada tahun 2014 yang lalu, ketika Presiden Joko Widodo baru menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Yaitu sebanyak 6 orang jurnalis dari TV2 Prancis meliput belusukan Gubernur DKI. Ternyata pada saat belusukan ya, berarti pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Ini tertanggal Jumat 24 Januari 2014 silam. Para jurnalis menganggap sosok Jokowi jadi salah satu tokoh yang mempengaruhi G20. Jadi ini rekam jejak sudah tahun 2014 yang lalu, yaitu bahkan jurnalis di Perancis, yaitu meliput belusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada waktu itu. Pantesan ya Macron sampai meniru lah jejak dari Presiden Joko Widodo ini, karena memang pada tahun 2014 yang lalu jurnalis-jurnalis Prancis pun juga meliput belusukan gaya Presiden Joko Widodo yang belusukan pada saat itu. Nah, dari sini ia mengungkapkan medianya menganggap Jokowi adalah sosok potensial pemimpin Indonesia. Oleh sebab itu setiap gerak-gerik Jokowi mempengaruhi peta kekuatan negara-negara berkembang. Ya, akhirnya terungkaplah kenapa Presiden Perancis sampai melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, yaitu belusukan. Ternyata terjawab sudah. Pada tahun 2014 yang lalu ternyata jurnalis dari TV Perancis meliput belusukan pada saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat menyempatkan diri belusukan di Bali usai pertemuan KTT G20 hari pertama selesai pada Selasa 15 November 2022 malam. Melalui sejumlah video yang viral tersebar di media sosial, Macron terlihat berjalan santai di jalanan Bali didampingi banyak ajudan. Kunjungan Macron pun menjurut perhatian warga lokal yang sedang ada di lokasi. Tampak banyak warga sekitar mengatakan "Halo sir" kepadanya dengan nada girang. Macron pun merespon mereka yang menyambutnya dengan lambaian tangan dan senyum sumringah. Dalam salah satu cuplikan video, Macron yang mengenakan kemeja putih dengan lengan yang digulung setengah terlihat menggendong seorang bayi perempuan memakai penutup kepala berwarna merah marun. Macron bahkan sempat mencium pipi sang bayi dengan senyum lebar terpampang pada wajahnya. Macron juga menyapa sejumlah warga lainnya yang ada di lokasi tersebut. "Ramah sekali Presiden Prancis ini," kata seorang netizen. "Keramahan orang Indonesia mendunia," ujar netizen lainnya. Macron sendiri sudah menikah dengan Brigitte Marie Claude, mantan gurunya semasa SMA. Kedua pasangan itu diketahui tidak memiliki anak. Namun Macron memiliki 3 anak sambung dari pernikahan istri sebelumnya. Diketahui Presiden Prancis Emmanuel Macron terlihat belusukan di sekitaran jalanan Garuda Wisnu Kencana Kultural, Badung, Bali pada Selasa malam 15 November 2022. Macron yang masih mengenakan kemeja putih itu menyapa para warga yang berada di sekitaran lokasi. Kedatangan Macron juga disambut antusias oleh warga di sekitar. Sempat menimbulkan kemacetan. Macron dengan penuh senyuman berbicara dengan warga sekitar dan terlihat menggendong seorang balita. Dikawal dengan para pas-pampres, Presiden Prancis tersebut dilihat sangat melokal mereka karena memilih berjalan untuk menyapa masyarakat Bali. Menurut akun Instagram Info Badung, Macron turun langsung dari kendaraannya selepas menyelesaikan acara gala dinner oleh kepala negara G20. Meski suasananya terlihat padat akibat dirinya yang berjalan di sekitaran jalan GWK, namun Macron dengan antusias bersalaman dan bersuah foto dan berfoto bersama dengan masyarakat. Kedatangan Macron di Bali merupakan bagian dari agendanya selama 2 hari untuk mengikuti konferensi tingkat tinggi KTT G20 yang berlangsung selama 15 hingga 16 November 2022 mendatang. Bahkan diketahui Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengenakan setelan jas biru saat memimpin negara G20. Selain kompak, juga menggunakan baju putih ketika berkunjung ke Taman Hutan Raya Bali pada Rabu 16 November 2022. Momen itu terekam dalam video siaran langsung rangkaian agenda KTT G20 Bali yang ditayangkan di YouTube resmi Sekretaris Presiden. Di awal video itu, para pemimpin negara yang telah hadir di lokasi tampak mengenakan kaos berkerah putih, lengan panjang dengan berlogo G20 di kaki kirinya. Tak lama setelahnya, rombongan Biden tiba di lokasi. Namun Biden tidak langsung turun dari limosin raksasanya yang dijuluki The Beast itu. Sekitar 2 menit di mobil, akhirnya pengawal Biden membuka pintu sebelah kiri. Namun Biden turun lewat pintu sebelah kanan. Biden tampak berbeda dari pemimpin negara lainnya. Ia terlihat menggunakan setelan jas berwarna biru dongker yang dipadukan dengan kemeja biru muda dan sepatu pantofel hitam.
Jokowi langsung menyambut Biden. Seperti pemimpin negara lainnya, keduanya tampak berbincang sekitar 1 menit. Jokowi dan Biden lantas berjalan memasuki lokasi pertemuan. Orang nomor 1 di AS itu juga sempat tersandung kala menaiki tangga yang dilapisi karpet merah. Usai beberapa saat, Biden melepas jasnya, sehingga hanya mengenakan kemeja biru muda. Perdana Menteri India, Narendra Modi, juga sebenarnya tak memakai kaos seragam G20, namun ia masih menyematkan pin G20 di rompi yang melapisi kemeja putihnya. Begitu pula dengan Kanselir Jerman. Ia terlihat memakai kemeja putih, masih warna yang sama dengan pemimpin lainnya. Ini bukan kali pertama Biden tak kompak dengan pemimpin negara lain yang juga menghadiri KTT G20. Pada Selasa 15 November malam, Biden juga tak hadir makan malam bersama para pemimpin negara lain di Bali. Seorang pejabat pemerintahan AS menyebut Biden tak dapat hadir dalam jamuan makan malam itu karena mesti mengurus hal-hal lainnya. Ini bukan COVID, kata dia seperti dikutip CNN. Biden telah melakukan tes COVID-19 dengan hasil negatif. Tes itu dilakukan usai Biden berkontak dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang positif COVID. Orang nomor 1 di AS itu sudah minta maaf kepada Jokowi karena tidak bisa ikut dalam makan malam tersebut. Bahkan diketahui pada waktu itu Presiden Joko Widodo hadir dalam konferensi tingkat tinggi KTT G7 ke-48 di Scott Elmau, Pegunungan Alpen, Bavaria, Jerman, 27 hingga 28 Juni 2022. KTT G7 merupakan pertemuan tahunan negara G7 yang beranggotakan Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, dan Kanada, serta Prancis. Indonesia hadir sebagai negara mitra G7 sekaligus presidensi G20 bersama pemimpin dari negara mitra G7 lainnya, yaitu Presiden Argentina Alberto Fernandez, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Senegal Macky Sall, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Selama KTT G7, Presiden Jokowi yang hadir sebagai Presiden G20 mendapatkan respek dari para kepala negara yang hadir. Dalam pertemuan KTT G7, terlihat seluruh kepala negara anggota G7 menunjukkan rasa hormat dan kedekatannya mereka kepada Presiden Joko Widodo. Mereka kompak mengenakan kemeja putih yang sama seperti yang sering dikenakan Presiden Joko Widodo setiap hari baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, di sela-sela KTT G7, Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Kami membahas upaya penguatan kerjasama di bidang pangan serta bersama-sama menyerukan penyelesaian damai terkait situasi di Ukraina, kata Presiden Joko Widodo. Selain itu, di sela-sela KTT G7 di Elmau, Jerman, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kami membahas penguatan kerjasama ekonomi kedua negara serta dukungan Jerman terhadap presidensi Indonesia di G20, kata Presiden Joko Widodo di akun media sosialnya. Presiden Joko Widodo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela KTT G7. Saya menyampaikan apresiasi atas upaya Presiden Macron mewujudkan perdamaian di Ukraina. Kami juga membahas upaya penguatan bilateral di bidang ekonomi, pertahanan, dan industri strategis, kata Jokowi. Akun Facebook Winston CP Johannes menulis baju putih yang dikenakan kepala negara ini juga sering disebut Jokowi Effect. Menurutnya, ini sebagai bentuk rasa respek dan hormat kepada Presiden Joko Widodo. Peristiwa langka dan unik itu dikenal juga dengan sebutan Jokowi Effect, tulisnya. Bahkan diketahui sebanyak 6 orang jurnalis dari TV2 Perancis meliput belusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada Jumat 24 Januari 2014 yang lalu. Para jurnalis menganggap sosok Jokowi jadi salah satu tokoh yang mempengaruhi G20. Patrick, produser TV2 yang turut dalam rombongan peliput itu, semula bercanda saat ditanya mengapa mereka meliput Jokowi. "Kamu sendiri ngapain meliput Jokowi?" tanya dia sambil tertawa. Ia mengungkapkan medianya menganggap Jokowi adalah sosok potensial pemimpin Indonesia. Oleh sebab itu, segala gerak-gerik Jokowi mempengaruhi peta kelakuan negara-negara berkembang. Dia mempersiapkan dengan baik segala program-programnya. Dia orang baik dan politikus yang sangat populer di Indonesia, ujarnya saat berbincang dengan Kompas.com. Sejumlah jurnalis media asing tersebut pun mengikuti Jokowi sejak Jumat pagi. Selain meliput aktivitas Jokowi sehari-hari, mereka juga melaksanakan wawancara khusus dengan politisi PDI Perjuangan itu.
Rencananya hasil peliputan akan ditayangkan pada 17 Februari 2014 yang lalu. Pantauan Kompas.com, para jurnalis media asing tersebut meliput sholat Jumat Jokowi di Masjid di RD 2 RW 8, Pengesaan Menteng, Jakarta Pusat. Seusai sholat Jumat, Jokowi membagi-bagikan buku untuk anak-anak di wilayah tersebut. Aksi itu pun terus direkam oleh para jurnalis Prancis tersebut. G20 adalah kelompok 20 negara dengan perekonomian besar di dunia. Secara resmi, G20 dinamakan The Group of 20 Finance Minister and Central Bank Governor atau kelompok 20 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Sebagai forum ekonomi, G20 lebih banyak menjadi ajang konsultasi dan kerjasama hal-hal yang berkaitan dengan sistem moneter internasional. Ada pertemuan teratur untuk mengkaji, meninjau, dan mendorong diskusi di antara negara industri maju dan sedang berkembang terkemuka mengenai kebijakan-kebijakan yang mengarah pada stabilitas keuangan internasional dan mencari upaya-upaya pemecahan masalah yang tidak dapat diatasi oleh satu negara tertentu saja. Negara-negara anggota G20 yakni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, Britania Raya, RRC, India, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Prancis, Rusia, Turki, dan Uni Eropa. Bahkan Presiden Prancis Emmanuel Macron menyedot perhatian warganet di Indonesia. Aksi sang presiden yang berjalan kaki di Bali usai pertemuan KTT G20 viral di media sosial. Dalam video yang beredar di media sosial, Emmanuel Macron tampak ramah menyapa warga sambil berjalan kaki. Ya, Presiden Prancis yang mendapat pengawalan petugas itu dengan santai sempat menggendong seorang bayi perempuan yang memakai penutup kepala berwarna merah. Warga sekitar yang berkerumun antusias bertemu dengan Emmanuel Macron. "Halo sir," kata warga dengan nada bahagia. Emmanuel Macron kemudian merespon warga yang menyambutnya dengan lambaian tangan dan juga senyuman. Thank you, jawab Macron. Video yang direkam detik-detik Presiden Prancis belusukan di Bali, salah satunya diunggah oleh akun TikTok Dena Live. Beliau, balita digendong Presiden Prancis, tulis keterangan video yang diunggah di TikTok. Hingga Rabu 16 November 2022 siang, video telah ditonton sebanyak 2,9 juta kali. Warganet yang menyaksikan video tersebut memberikan beragam komentarnya seperti berikut. Ganteng, ramah, Presiden Prancis kelihatan sangat senang menikmati suasana dan keindahan Indonesia yang terkenal ramah tamah, sehat selalu. Masih muda banget dah jadi presiden, hebat. OMG, Presiden Prancis emang kelihatan sangat kagum sama Indonesia dan akrab banget sama Pak Jokowi. Beruntungnya bayi itu ramah banget. Aku kok ikut merinding ya. Ya Allah, berapa senangnya si ibu, momen yang tidak semua orang bisa dapat. Kelihatan para tamu negara sangat menikmati suasana perhelatan G20 ini. Rasa nyaman, ramah, dan aneka budaya menjadi satu. Love Indonesiaku, komentar warganet lainnya.